Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Gus Kripadasa, nomor 13 dari kelas 8G. Hari ini saya akan menjawab dan sekaligus menjelaskannya. Jadi, soal yang pertama, apakah yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Jadi, secara singkat, kedatangan dari bangsa barat ke Indonesia ada 3G, yaitu gold untuk mencari kekayaan, glory, kejayaan, kekuasaan, dan kemenangan. Yang ketiga itu adalah gospel, yaitu penyebaran agama. Jadi, yang pertama itu adalah blokadenya jalur perdagangan di Turki. Bangsa barat pertamanya itu mencari rempah-rempah di Turki. Karena adanya blokade jalur perdagangan ini, maka bangsa barat mencari rempah-rempah yaitu di Indonesia. Karena Indonesia terkenal dengan banyak rempah-rempahnya. Yang kedua itu adalah akibat peperangan. Peperangan yang terjadi di bangsa barat membuat ekonomi mereka anjlok. Oleh karena itu, mereka berekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari sumber ekonomi baru dan lahan perdagangan baru. Yang ketiga itu adalah perkembangan teknologi pelayaran. Karena adanya perkembangan teknologi pelayaran ini, mereka menggunakan teknologi ini untuk mencari rempah-rempah dari sumbernya, yaitu di Indonesia. Yang keempat itu adalah karena keindahan alam dan sumber daya alam yang melimpah dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, bangsa barat sangat tertarik dengan Indonesia. Yang kelima, itu adalah tadi disebutkan gospel, yaitu untuk menyebarkan agama. Maka bangsa barat datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan agamanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Deskripsikan jalur yang dilalui oleh Portugis, Belanda, dan Inggris untuk sampai di Indonesia. Jadi, bangsa yang pertama adalah Portugis. Bangsa Portugis sampai di Indonesia, yaitu tepatnya di Malaka, pada tahun 1509. Jalur yang dilalui oleh Portugis, yang pertama itu adalah Portugal. Setelah dari Portugal itu ke Samudra Atlantik. Setelah dari Samudra Atlantik menuju pesisir barat Afrika. Setelah dari pesisir barat Afrika itu menuju Semenanjung Harapan. Setelah dari Semenanjung Harapan itu ke Samudra Hindia. Setelah Samudra Hindia menuju India. Setelah itu menuju Selat Malaka dan sampailah di Indonesia. Bangsa yang kedua itu bangsa Belanda pada tahun 1596, yaitu Belanda mencapai Indonesia ketika tiba di Banten. Jalur yang dilalui oleh Belanda, yang pertama itulah dari Belanda. Setelah dari Belanda itu ke Samudra Atlantik. Setelah dari Samudra Atlantik menuju pesisir barat Afrika. Setelah dari pesisir barat Afrika menuju Semenanjung Harapan. Setelah dari Semenanjung Harapan ke Samudra Hindia. Setelah dari Samudra Hindia itu ke India. Setelah dari India ke Selat Sunda. Setelah dari Selat Sunda sampailah di Banten. Dan bangsa yang ketiga yaitu bangsa Inggris tiba di Indonesia tepatnya pada tahun 1602, yaitu Inggris mencapai Indonesia ketika tiba di Aceh. Jalur yang dilalui oleh Inggris, yang pertama itu adalah pertama dari Inggris. Setelah dari Inggris ke Samudra Atlantik. Setelah dari Samudra Atlantik menuju pesisir barat Afrika. Setelah dari pesisir barat Afrika itu menuju Semenanjung Harapan. Setelah dari Semenanjung Harapan itu menuju Samudra Hindia. Setelah dari Samudra Hindia itu ke Kepulauan Nicobar dan sampailah di Indonesia. Lanjut pertanyaan nomor 3. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Inggris selama menjajah di Indonesia. Jadi kebijakan-kebijakannya yang pertama itu adalah monopoli perdagangan. Di sini monopoli perdagangan itu adalah memonopoli perdagangan Indonesia, yaitu rempah-rempah harus dijual oleh Belanda, namun Indonesia tidak boleh menjualnya ke siapa-siapa lagi. Yang kedua, itu adalah politik adu domba. Kebijakan adu domba ini, yaitu Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di Indonesia, supaya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini melemah dan Belanda bisa menguasai Indonesia. Yang ketiga, itu adalah tanam paksa. Tanam paksa ini, pemerintah Belanda menyuruh rakyat Indonesia untuk menanam yang tanamannya itu sudah ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya itu diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat itu adalah sewa tanah. Jadi sewa tanah ini misalnya rakyat Indonesia mempunyai tanah tersebut namun dianggap oleh Belanda bahwa itu adalah tanah Belanda. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus membayar tanah tersebut kepada Belanda. Yang kelima yaitu kerja paksa. Jadi kerja paksa ini rakyat Indonesia disuruh bekerja tanpa istirahat dan tanpa makan.
Oleh karena itu disebut dengan tanam kerja paksa. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebutkan dampak positif dan negatif dari kebijakan yang diterapkan oleh bangsa barat waktu penjajahan. Jadi, yang pertama itu adalah monopoli perdagangan. Dampak positif monopoli perdagangan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia merasa terlatih untuk bercocok tanam. Yang kedua itulah rakyat Indonesia semakin termotivasi untuk belajar supaya tidak terbodohi oleh kolonial Belanda. Nah, dampak negatif dari monopoli perdagangan ini bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, banyak rakyat Indonesia yang jatuh miskin. Yang kedua itu adalah karena jatuh miskin, oleh karena itu yang kedua adalah rakyat Indonesia merasa rugi. Kenapa bisa seperti itu? Karena rakyat Indonesia tidak boleh menentukan harga rempah-rempah kejual ke Belanda, karena Belanda saja yang menentukan harganya. Yang kedua itu adalah adu domba. Jadi dampak positif adu domba bagi bangsa Indonesia, yang pertama ilmu perang berguna. Yang kedua terjadinya persatuan antara satu kerajaan. Misalnya terjadi peperangan antara dua kerajaan. Pasti dalam satu kerajaan ini akan bersatu untuk menyerang kerajaan ini. Nah, dampak negatif dari politik adu domba ini bagi bangsa Indonesia, yang pertama, itu kerajaan-kerajaan Indonesia semakin lemah dan Belanda semakin berkuasa di Indonesia. Yang kedua, itu adalah sendi-sendi kehidupan kerajaan semakin terganggu karena adanya peperangan ini. Yang ketiga adalah tanam paksa. Dampak positif dari tanam paksa ini bagi bangsa Indonesia, yang pertama, rakyat Indonesia semakin banyak mengenal tanaman karena pemerintah Belanda yang menentukan tanamannya. Yang kedua itu adalah teknologi penanaman semakin berkembang. Nah, dampak negatif dari tanam paksa ini, yang pertama, rakyat Indonesia banyak berjatuhan korban. Yang kedua, rakyat Indonesia banyak jatuh miskin karena tidak bisa menjual hasil bumi karena harus diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat itu sewa tanah. Dampak positif sewa tanah bagi bangsa Indonesia, yang pertama, kepastian hukumnya terjamin oleh pemerintah Belanda. Yang kedua, adanya kebebasan untuk mengolah tanah yang dimiliki rakyat Indonesia. Dampak negatif dari sewa tanah bagi bangsa Indonesia, yang pertama, rakyat Indonesia merasa rugi karena rakyat Indonesia mempunyai tanah tersebut, namun rakyat Indonesia harus membayar tanah itu kepada pemerintah Belanda. Yang kelima itu adalah kerja paksa. Dampak positif kerja paksa bagi bangsa Indonesia, yang pertama, fasilitas itu dapat digunakan oleh rakyat Indonesia. Yang kedua, itu daerah tersebut yang dibangun fasilitas dengan kerja paksa terlihat bagus karena adanya fasilitas-fasilitas tersebut. Dampak negatif dari kerja paksa ini, yang pertama itu adalah terjadinya banyak korban berjatuhan karena tanpa istirahat dan tanpa makan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Sebutkan minimal 3 perlawanan dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Inggris atau Belanda dan jelaskan alasan terjadinya perlawanan tersebut. Jadi, perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda, yang pertama itu adalah Perang Padri. Jadi, pertamanya di Sumatera Barat ada kaum Padri dan kaum adat. Di sini kaum adat itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu kaum Padri sangat marah dengan kaum adat ini dan terjadilah peperangan. Di sini kaum Padri memenangkan peperangan tersebut. Dengan adanya peperangan kaum Padri dan kaum adat ini, pemerintah Belanda memanfaatkan peperangan ini supaya bisa menguasai Sumatera Barat. Dan akhirnya peperangan Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1821 dan sampai 1838 dimenangkan oleh Belanda dan Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat. Nah, yang kedua itu adalah Perang di Maluku.
Jadi Belanda juga ingin menguasai Maluku dan memonopoli perdagangan yang ada di Maluku, yaitu pada tahun 1817. Namun rakyat Maluku menolak Belanda untuk datang ke Maluku, dan akhirnya terjadi peperangan yang dipimpin oleh Thomas Matelesi atau Kapiten Patimura, dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda karena ditangkapnya Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura dan Christina Marta Iyahahu. Yang ketiga itu adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang yang terbesar yang dialami oleh Belanda selama di Indonesia. Jadi Perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan didukung oleh pihak istana, rakyat, dan para ulama. Mengapa bisa terjadi Perang Diponegoro ini? Karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu terjadilah Perang Diponegoro. Kemenangan dari Perang Diponegoro ini berada di tangan Belanda. Karena pada saat itu Belanda membuat tipu muslihat, yaitu Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding. Namun perundingan itu akhirnya terjadi penangkapan dari Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu Belanda memenangkan peperangan dari Diponegoro ini. Nah, sekian dari jawaban saya dan penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.